matahari itu kan diciptakan hari keempat. Saya bacakan lagi, matahari itu diciptakannya kan pada hari yang keempat. Kok bisa jadi pusat tata surya? Gimana pendeta? Silakan. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Shalom, selamat malam untuk siapapun yang bertanya. Matahari diciptakan pada hari keempat, kok bisa jadi pusat tata surya? Mengenai ilmu pengetahuan alam, mengenai perputaran bumi ini pada porosnya, lalu kemudian mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, dan lain sebagainya, mungkin pakar ilmu pengetahuan akan membahas dengan lebih baik. Tapi dari sudut pandang Alkitab yang bisa saya sampaikan pada saat ini adalah dalam penciptaan yang merupakan pusat segala sesuatu dan penentu segala sesuatu, yang membuat segala sesuatu itu ada, penyebab segala sesuatu adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Makanya Kejadian pasal 1 ayat 1 pertama, Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah, ya. Pada mulanya Allah menciptakan. Jadi subjek atau pelaku dari penciptaan yang menentukan, yang menjadikan semua ada adalah Allah. Kitab Ayub juga menggambarkan dengan beberapa kata kerja bagaimana Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi dan bagaimana Ia menyatakan kuasanya. Coba kita buka dalam Ayub pasal yang ke-26 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca ayat ini. Ia membentangkan utara di atas kekosongan, menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu sungguh maha kuasa. Bayangkan ada ucapan dalam ayat yang ke-7 yang mengatakan Allah menggantungkan bumi pada kehampaan. Ya. Bagaimana bisa bumi bisa berada pada kehampaan dan tidak bergantung pada objek yang lain? Itu karena Allah yang mengaturnya, Allah yang menjadikannya. Jadi bagaimanapun juga struktur dari tata surya kita ini, penentu segala sesuatu adalah Allah. Coba kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Di sini juga kita akan menemukan beberapa kata kerja yang subjeknya adalah Allah. Ayat 14, atau kita baca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, untuk menguasai siang. Jadi Tuhan Allah yang menentukan, Dia yang menjadikan, dan Dia yang memberi tugas. Jadi pusatnya dari segi bagaimana penciptaan ini berlangsung, bagaimana alam semesta ini bisa terus ada, dan semua struktur dari sistem alam semesta termasuk tata surya ini dapat terus berjalan. Itu adalah karena Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga juga menunjukkan kuasa dari firman itu, yaitu Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi ini. Yohanes 1 ayat yang ketiga mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia
tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi regardless atau apapun struktur dan sistem alam semesta termasuk tata surya, ingatlah Allah adalah yang melakukan semuanya. Dialah yang berkuasa. Saya pikir demikian. Terima kasih.